Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Halo, perkenalkan, nama aku Zita Kaisa Azahra dari kelas 83, siswi SMP Negeri 1 Bandung. Di sini aku ada tugas podcast atau wawancara tentang permasalahan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat dan peraturan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kakak boleh perkenalkan namanya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Richard Septiandi Karim. Usianya saat ini, Kalau untuk usia saya 24 tahun. alamat dan profesinya sebagai apa? Alamat saya ada di Jalan Semar, nomor 3. Untuk profesinya sendiri, saya sebagai sales di Bank SIM Niaga. Menurut kakak nih, kenapa sih sebuah peraturan itu penting diadakan dalam suatu lingkungan masyarakat? Nah, peraturan penting itu untuk menciptakan ketentraman, suasana jadi damai, nyaman, aman, dan masyarakat juga bakalan menjadi tertib gitu. Terus apa yang bakal terjadi kalau misalnya suatu daerah atau suatu lingkungan masyarakat ini yang nggak punya peraturan-peraturan? Kalau masyarakat nggak ada aturan, itu bisa jadi kacau balau, terutama di bagian pembuangan sampah. Apalagi sekarang lagi banyak ya yang orang-orang buang sampah ke kali, yang kayak gitu. Nah, itu pokoknya kalau udah nggak ada aturan, masyarakat pasti bakalan kacau balau. Mau dia jadi merasa bebas, mau ngapa-ngapain ya terserah dia sendiri. Gitu kan, kalau nggak ada peraturan yang bisa ngatur-ngaturin masyarakat, masyarakat ya jadi seenaknya sendiri gitu. Terus kalau di lingkungan sekitar kakak nih kan pasti punya peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ya. Boleh gak sebutin salah satunya? Peraturan yang ada di daerah sebut, contohnya ini, kayak tamu itu dilarang bertamu setelah lewat dari jam 11 malam. Jadi ada aturan jam bertamu di beberapa daerah ya. Itu biasanya kalau mau bertamu harus lapor ke RT RW setempat dulu. Kalau ada yang nggak melapor, biasanya langsung ditegur, itu nanti langsung disuruh pulang atau nggak disuruh menginap ke tempat hotel. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada yang melanggar peraturan-peraturan di suatu daerah, kira-kira apa nih sanksinya yang tepat untuk pelanggar? Nah, biasanya kalau setingkat RT RW, kalau ada yang nggak mentaati peraturan, itu biasanya sama RT RW ditegur terlebih dahulu. Terus misalnya ditegur dia nggak mempan nih, maksudnya jadi nggak nurut ke peraturan, biasanya langsung dikenakan sanksi berupa denda gitu. Kalau masih nggak bisa, biasanya ada sanksi sosial, jadi cibiran warga yang kayak gitu. Kalau udah dicibir sama warga, biasanya masyarakat yang tidak taat aturan itu bisa berubah gitu, dengan harapan bisa berubah dengan adanya sanksi-sanksi tersebut. Terus peraturan apa saja yang ada di Indonesia yang kakak tahu? Peraturan apa aja yang ada di Indonesia? Banyak peraturan di Indonesia tuh, ada peraturan lalu lintas, mentaati peraturan lalu lintas kayak lampu merah nggak boleh diterobos, terus apalagi
lagi ya, ada parkir, ya, buang sampah sembarangan, nggak boleh ke kali, kayak gitu. Ada banyak peraturan-peraturan di Indonesia. Terus gimana caranya masyarakat mau mematuhi peraturan-peraturan yang udah dibuat sama pemerintah? Kalau kayak gitu biasanya pemerintah suka mengedukasi masyarakatnya melalui seminar-seminar, acara-acara seperti setiap hari Minggu ada kumpulan RT RW itu buat mengedukasi kepala RT untuk menghimbau para warganya agar menuruti peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia gitu. Ada banyak caranya sih. Dari pertama dari ada reklame, terus ada brosur-brosur, dari iklan-iklan di TV juga ada banyak caranya pemerintah melakukannya kayak gitu. Menurut kakak nih, peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah ada nggak sih yang membebani masyarakat? Untuk membebani sendiri, kalau untuk saya pribadi ada yang membebani, terutama yang waktu saat COVID itu kita harus memiliki surat vaksin. Untuk surat vaksin sendiri kan itu pembuatannya sih simpel ya, tapi di beberapa daerah ada yang belum menyediakan vaksinnya tersebut. Jadi pemerintah sudah memberikan peraturan, tapi tempat vaksinnya sendiri belum menyediakan. Nah itu memberatkan. Terus yang terjadi sekarang itu penimbunan sampah yang harus seminggu dulu di rumah baru bisa dibuang. Kalau seminggu dulu di rumah kan berarti rumah kita menjadi kotor ya selama seminggu. Terus kita juga belum ada tempat sampah yang memadai, sampah yang cukup untuk menampung sampah seminggu gitu. Kalau bisa sih setiap hari, untuk pembuangan sampahnya jadi setiap hari gitu. Dampak apa sih yang kakak lihat atau rasakan gitu dengan adanya peraturan-peraturan di Indonesia? Dampaknya positif ya. Masyarakat Indonesia bisa lebih tertib gitu, bisa lebih tertib, kondisi lingkungan menjadi aman, nyaman ke diri kita sendiri untuk berkehidupan sosial, pokoknya jadi nyaman intinya kayak gitulah. Apakah seluruh peraturan yang udah dibuat pemerintah udah sesuai sama realita kehidupan masyarakat Indonesia? Sesuai realita sih, soalnya ya masyarakat Indonesia banyak macam-macam orangnya, banyak yang bandel-bandel, banyak yang masih keras kepala, terus ada yang dari warga desa-desa terpencil. Itu contoh di warga desa terpencil, mereka kan suka buang sampah kan nggak pada tempatnya, suka buang ke sungai dan mengakibatkan banjir. Nah di situ pemerintah bikin peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah yang kayak gitu aja lah contoh simpelnya. Only on them seas if it's breeze. Red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve. These wanna be Chun-Lees anyway. Yeehaw. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar. Campur sate, tusuk sate.